wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asok Profesor John Adler SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika 2. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Fisika 2 dari kelas TTP 805 yang bergontokan saya, Faris Adifasari. Saya Angelina Ramadhani. Saya Muhammad Iqbal Mustafa. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Peristiwa Kelistrikan dan Kemagnetan pada Generator, Dinamo, dan Transformator. Induksi elektromagnetik merupakan salah satu konsep penting dalam fisika yang sangat berpengaruh dalam pengembangan teknologi modern, khususnya di bidang kelistrikan. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada abad ke-19 yang kemudian melahirkan berbagai inovasi penting seperti generator, dinamo, dan transformator. Inti dari induksi elektromagnetik adalah munculnya gaya gerak listrik atau GGL akibat perubahan flux magnetik dalam suatu rangkaian yang kemudian menyebabkan aliran arus listrik. Kemudian video yang berjudul Induksi Elektromagnetik pada Generator, Dinamo, dan Transformator sebagai teori dasar kemagnetan yang kami pilih dari platform YouTube memberikan penjelasan visual yang mudah dipahami mengenai bagaimana prinsip dasar induksi elektromagnetik bekerja dalam 3 alat listrik penting, yaitu generator, dinamo, transformator. Masing-masing alat tersebut memanfaatkan perubahan medan magnet untuk menghasilkan atau mengubah arus dan tegangan listrik sesuai kebutuhan. Selanjutnya, peninjauan ini dibuat dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis konsep induksi elektromagnetik dalam alat-alat listrik seperti generator, dinamo, dan transformator. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip kelistrikan dan kemagnetan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembangkitan dan distribusi listrik. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis dan pembahasan dalam makalah ini. Video yang dipilih menjelaskan 3 alat penting dalam kelistrikan. Yang pertama itu ada dinamo, generator, dan transformator. Ketiganya memiliki peran vital dalam proses pembangkitan dan pendistribusian energi listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga alat ini menunjukkan bahwa proses pembangkitan dan pengelolaan listrik tidak terjadi secara instan, namun melalui mekanisme fisika yang sangat terstruktur dan sangat bergantung pada konsep medan magnet serta aliran arus listrik. Pembahasan yang pertama yaitu dinamo. Dinamo merupakan bentuk kecil dari generator yang biasa digunakan di sepeda. Saat roda sepeda berputar, bagian dalam dinamo yang biasanya magnet permanen juga ikut berputar terhadap kumparan kawat. Akibatnya, flux magnet di sekitar kumparan berubah sehingga menghasilkan arus. Sama seperti generator, prinsip kerja dinamo mengikuti induksi elektromagnetik. Dinamo menghasilkan arus DC atau arus bolak-balik yaitu AC. Tergantung dari struktur, biasanya dinamo pada sepeda menghasilkan arus AC karena tidak memiliki komutator untuk mengubah arah arus distribusi listrik. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang generator. Generator berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Dalam generator, kumparan kawat digerakkan atau diputar dalam medan magnet, sehingga terjadi perubahan flux magnetik seiring waktu. Perubahan ini menyebabkan munculnya gaya gerak listrik atau GGL induksi sesuai dengan hukum Faraday, di mana mengandalkan jumlah lilitan dan juga flux magnetik. Semakin cepat putaran rotor atau semakin kuat medan magnet, maka akan semakin cepat pula GGL yang dihasilkan. Dalam generator ini juga mengandung hukum Lenz yang menjelaskan arah arus listrik yang dihasilkan akan selalu berlawanan dengan arah perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Oleh karena itu, arus yang dihasilkan memiliki arah tertentu dan dapat digunakan untuk menyalakan beban listrik seperti lampu atau alat elektronik. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu ada transformator. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik antar dua kumparan, yaitu kumparan primer dan sekunder, yang dililitkan pada inti besi. Ketika arus bolak-balik mengalir di kumparan primer, ia menciptakan medan magnet bolak-balik yang kemudian menginduksi arus di kumparan sekunder. Dari perubahan medan magnet ini, arus listrik baru muncul di kumparan kedua. Besar tegangan output transformator bergantung pada rasio jumlah lilitan kedua kumparan, sesuai dengan rumus Vs per Vp sama dengan Ns per Np, di mana Vs dan Vp adalah tegangan sekunder dan primer, sedangkan Ns dan Np adalah jumlah lilitan sekunder dan primer. Jika Ns lebih dari Np, maka tegangan akan naik, yaitu bisa dibilang step up. Jika Ns kurang dari Np, maka tegangan akan turun, yaitu bisa dibilang step down. Transformator penting dalam sistem distribusi listrik
Listrik yang dikirim dari pembangkit biasanya dinaikkan tegangannya agar bisa menjangkau daerah yang jauh tanpa banyak energi hilang. Setelah mendekati rumah atau tempat penggunaan, tegangannya diturunkan agar aman dipakai oleh peralatan rumah tangga. Jadi, induksi elektromagnetik merupakan prinsip dasar yang memungkinkan terjadinya pembangkitan dan perubahan energi listrik pada alat-alat seperti generator, dinamo, dan transformator. Ketiga alat ini memanfaatkan perubahan medan magnet untuk menghasilkan atau mengatur aliran listrik sesuai dengan kebutuhan yang sangat penting dalam berbagai aplikasi listrik di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk generator dan dinamo menggunakan prinsip yang sama, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui gerakan relatif antara kawat dan medan magnet. Nah, sedangkan untuk transformator sendiri berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik sehingga energi listrik dapat disalurkan secara efisien dan aman ke berbagai lokasi dari pembangkit hingga pengguna akhir. Nah, selanjutnya pemahaman terhadap konsep kelistrikan dan kemagnetan ini sangat berguna tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga untuk mengaplikasikan teknologi kelistrikan secara optimal dan inovatif. Dengan dasar teori yang kuat, perkembangan teknologi listrik dapat terus ditingkatkan demi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan bersama. Sekian presentasi makalah dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.